Kehidupan di dunia ini sangat sementara saja. Setelah itu, artinya akhirat selama-lamanya. Di sana tinggal selama-lamanya. Di sana kita selama-lamanya, kita harus yakin seperti mana hidup di dunia ini. Suatu hari kita harus yakini suatu hari akan juga Allah hancurkan, dan akhirat selama-lamanya. Orang yang bijak adalah sebelum dia meninggal senantiasa dia persiapkan dirinya untuk akhiratnya. Setiap hari dia menyiapkan dirinya, saya mau mati. Setelah saya mati, tidak ada satu rumah selain 2 rumah di neraka atau di surga. Antara surga dan neraka ini dunia tempatnya untuk berusaha. Ini dunia tempat untuk berusaha. Ini dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah hantar di muka bumi ini bukan untuk kita bebas di dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar di muka bumi ini untuk melalui hidup ini. Allah beritahukan jalannya dengan sebab Nabi seperti inilah, kerjakan seperti Nabi buat. Kemudian kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat selama-lamanya di sana. Kemudian orang yang mau hidup sesuai dengan hawa nafsunya, maka akan menjadikan akhiratnya jadi musibah. Di sana adalah azab susah dan susah. Di sana masing-masing saling mengambil. Maut akan datang, tetapi tidak ada lagi maut di sana. Oleh karena itu Nabi SAW sabdakan, orang yang bijak, orang yang pintar, ada orang yang senantiasa menahan nafsunya, menjaga nafsunya. Kemudian setelah mati, maka dia senantiasa siapkan apa yang harus saya siapkan untuk kematian saya. Itulah orang yang bijak, itulah orang yang pintar. Wa amma man tata wa asara hayata dunya fa inna jahimma hiyal ma'wa. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka siapa yang taat kepada Allah dan dunia ini ditagihkan akhiratnya, agama yang didahulukan, maka dunia yang ditunaikan, didahulukan, maka neraka tempatnya.
Apabila takaza dunia atau takaza akhirat antara dua-duanya, maka dia dahulukan dunianya, dia tinggalkan takaza akhiratnya, dia lambat-lambatkan apa keputusannya, apa hasilnya, maka itu neraka tempatnya. Maka neraka tempatnya. Siapa saja dan dia berpikir dan dia pikirkan bahwa saya akan berhadapan dengan Allah dan saya di depan nanti saya akan diazab, saya ditanya, tidak akan satu langkah yang bisa saya langkahkan selama itu sebelum Allah tanyakan pertama ditanyakan adalah di mana kehidupanmu, kamu dibawa kehidupanmu, di mana kau bawa kehidupanmu, kemudian masa mudahmu, bagaimana kau hidup di masa mudahmu, kemudian hartamu, di mana kau jalankan, di mana kau bawa, dan di mana kau nafkahkan, apakah di jalan Allah atau tidak, akan ditanya. Bahkan ilmu pun juga ditanya oleh Allah pun juga. Berapa berapa ilmu yang kau amalkan dan yang kau tinggalkan atau yang kau ingkari. Apakah kamu mengamalkan amal sesuai dengan ilmu? Selama 4 pertanyaan ini, maka tidak ada pun satu orang yang bisa melangkahkan kakinya. Matahari hanya 1 jengkal di kepala kita. Bumi sangat panas. Selain daripada orang yang diberikan naungan, tanpa daripada naungan tidak ada lagi naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Matahari hanya 1 jengkal saja di kepala. Manusia keringat demi keringat keluar dari badannya. Ada yang sampai di kakinya, ada di perutnya, sampai di badan, sampai di kepalanya. Dan bertambah terus itu keringat. Maka orang yang bijak, orang yang pandai, pintar, senantiasa memikirkan bahwa saya nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu. Saya berdiri nanti di hadapan Allah dan saya akan ditanya semua daripada kitab-kitab. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Siapa yang telah melindungi dirinya, menghindarkan diri daripada nafsu, tinggalkan nafsunya, dia tidak berjalan atas nafsunya, tetapi dia takut berjalan di dunia ini, yakin dia berjalan sesuai keinginan Allah. Setiap hari dia pikirkan masalah ini, apakah Allah ridha kepada saya atau tidak, karena keridhaan Allah adalah sangat besar dan perkara yang paling besar. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Siapa yang diridhai Allah maka hidup, maka bahagialah dia, berjayalah dia hidup ini. Kehidupan ini bukan karena kita bahagia karena kebendaan, harta, pangkat, jabatan kita, tetapi kehidupan ini terbentuk dengan iman dan amal. Di dalam Al-Quran, asas Allah beritahukan dalam Al-Quran tadi bahwa orang beriman dan orang beramal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Apa itu namanya kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah asas. Asasnya adalah ada dalam Al-Quran, diberitakan dalam Al-Quran dua perkara iman dan perkara amal saleh. Kemudian contoh amal itu Allah Subhanahu wa taala setiap zaman, setiap waktu Allah turunkan nabi dan rasulnya. Bagaimana kita hidup? Yang mana Allah Subhanahu wa taala senangi, dan bagaimana kita hidup? Allah matrub pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan Allah kepada hamba.
kepada hambanya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar Nabi dan Rasul untuk itu. Nabi alaihissalatu wassalam itu adalah contoh bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi bandagi hamba di dunia ini, menjadi hamba. Apa itu hamba? Kita senantiasa contoh Nabi dan Rasul. Itu keputusan daripada Nabi dan Rasul. Jadilah kehidupanmu seperti kehidupan kami. Ini kehidupan adalah kehidupan penghambaan namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hantar kalian di muka bumi ini untuk jadi hamba yang sebenarnya. Maka siapapun di muka bumi ini, setiap bagian hidup sesuai dengan keridhaan Allah, berjalan sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan cara nabinya, maka kehidupannya akan mendapatkan kebahagiaan. Dia mendapatkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Siapapun yang mengikuti daripada khawasyatnya, nafsunya, berjalan di hidup di dunia ini, berjalan atas nafsunya sendiri, dia tidak melihat hukum-hukum Allah berjalan sesuai dengan keinginan nafsunya, maka kehidupannya itu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hidup yang susah. Keputusannya, hasilnya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya menginginkan kebahagiaan, tidak mau menginginkan keburukan atau kegagalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar Nabi dan Rasul untuk namunah, untuk contoh kepada ini umat. Nabi alaihissalatu wassalam datang kepada manusia, kaum manusia, sampaikan, berusaha untuk menyampaikan ini kalimat, hai manusia, taatilah Allah dan Rasulnya, hidup di dunia ini pasti kamu bahagia. Kamu taat kepada Allah, bagaimana caranya? Taati kepada Allah. Oleh karena itu, Allah jadikan saya untuk namunah contoh hidup kalian. Allah hantar saya untuk kalian semuanya di muka bumi ini. Allah jadikan kita ini semua adalah tanggung jawab. Makanya Allah kirim saya. Maka saya datang untuk menyampaikan supaya kalian mengikuti perintah Allah, kalian ikuti akhirat. Kabuli atau terimalah ini dakwah. Kamu katakan labbaik, labbaik. Kau taati kepada Allah, kamu hidup di dunia ini, kamu mendapatkan bahagia. Selama-lamanya kalian akan berbahagia. Sebaliknya, kalian akan hancur, gagal hidup di dunia ini, gagal di akhirat, gagal di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat sana. Oleh karena itu tuan-tuan, seperti ini, itulah Allah hantar para nabi dan rasul. Yang terakhir adalah baginda Rasulullah SAW. Allah jadikan sebagai khataman nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Syariat yang terakhir, kitab yang terakhir datang kepada kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawanya. Syariat itu sudah sempurna. Sempurna agama sampai manusia sampai hari kiamat datang membawa rahmat sebagai rahmat. Begitu juga sampai kiamat seluruh umat manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampaikan kalimat qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Hai seluruh manusia, saya ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Artinya agama yang saya bawa, syariat yang saya bawa di dalam kitab ini membawa daripada kehidupan kalian untuk kalian semuanya.
semua manusia dengan bahasa yang berbeda, semua manusia dengan kaum. Saya datang untuk membawa daripada kalimat ini sebagai rahmat. Kehidupan yang saya bawa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya, ini adalah rahmat untuk kalian. Ini untuk dunia kalian dan ini untuk akhirat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan daripada kebahagiaan di dunia dan Allah berikan juga kebahagiaan di akhirat. Tapi kalian, kamu tidak terima ini kalimat yang saya bawa. Tetapi kalian sesuai dengan hawa nafsumu kau hidup kalian, maka kamu akan susah. Keputusannya itu adalah keputusan yang sangat buruk. Kamu tidak akan bisa memikirkannya dan menghayalkan memikirkannya. Oleh karena itu, maka hiduplah seperti mana apa yang Allah inginkan kepada saya. Pasti kamu bahagia. Tuhan-Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak adalah nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang terakhir dan akhir syariat yang terakhir. Sempurna kehidupan yang Allah bawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggung jawab kita semuanya, bahwa ini kehidupan kita harus hidup di atasnya dengan diri kita sendiri 100% sufisat. Kita berjalan 100% sesuai apa yang diinginkan Nabi dan Rasul Nabi. Setiap bagian kita jadi hamba, kita jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadilah hamba hidup di dunia ini. Artinya setiap daripada bagian kita jadi hamba yang sebenarnya. Menghambakan diri kita menghambakan diri kita dalam hidup. Kita jauhkan diri kita daripada ingkar kepada Allah, mengingkari Allah, mengkufuri Allah. Jadi agama ini bukan daripada amal, puasa, salat, itu adalah arkan, rukun namanya. Agama itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap bagian dalam kehidupan kita, bagaimana kita senantiasa bersandar pada awamilullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jauh daripada yang diingkari, yang dimurkai oleh Allah. Tetapi kita harus berusaha untuk mengikuti perintah Allah setiap bagian, setiap apakah hidup waktu yang sementara ataukah secara infiradi atau secara istimai. Hidup di dunia ini ada hubungannya dengan dagangan, siasat, politik, pertanian, dan ibadah juga adalah penghambaan. Kehidupan setiap kebahagiaan ini, usahakan hidup kita sesuai dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita, begitu juga dagang kita, jual beli kita, pertanian kita, perdagangan kita, semua tanpa kecuali baru dikatakan agama. Sesuai dengan agama, bukan agama dikatakan bagian dari, bukan agama kalau sebagian kehidupan kita, tetapi yang namanya agama mulai dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, siang dan malam. Agama itu setiap bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyempurnakan perintah Allah sesuai dengan cara nabinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar Nabi dan Rasul untuk siapa? Untuk manusia. Jangan lupa Bapak ya. Nabi adalah Bashar takasannya adalah
Basyariat takazanya, bagaimana untuk menyempurnakan yang namanya takazar basyariat manusia? Karena kita ini adalah contoh untuk contoh kepada beliau. Kehidupan beliau ada pada kita juga. Siasat, perdagangan, semua adalah contoh untuk kita semuanya. Nabi SAW senantiasa berikan juga waktu untuk istrinya, keluarganya. Dia berikan waktu untuk beribadah. Muamalah juga beliau. Muasyarah juga beliau. Oleh karena itu, tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kehidupan yang ada di muka bumi kita pikirkan, apakah kehidupan saya sudah berapa, saya tunaikan perintah Allah, dan saya tunaikan daripada cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sudah sesuai atau belum? Ini yang kita lihat, ini yang kita pikirkan, dan ini yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu muhasabah pada diri kita sendiri. 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, keluar dalam negeri, luar negeri, makami, keluarnya. Ini adalah satu topik usaha namanya. Apa maksud di dalam usaha itu? Supaya agama wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya agama ada pada keluarga kita sehari-hari. Agama, maksud tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencapai agama sempurna dalam kehidupan kita. Dakwah ini bukan tujuannya dengan dakwah untuk agama, tetapi dakwah maksud tujuan untuk menghidupkan agama keseluruhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya di dalam diri kita ini senantiasa ingat Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu kita berpikir, Allah senantiasa melihat saya, Allah bersama saya, Allah senantiasa mendengar kata saya. Setiap waktu, setiap saat kita harus tahqiqkan, benarkan, jazbah, semangat bahwa Allah senantiasa apa yang Allah inginkan kepada saya sekarang. Itulah maksud daripada ilmu. Setiap saat, dalam keadaan apapun saya, apa keinginan Allah kepada saya sekarang? Apa maunya Allah kepada saya? Kemudian akhlak. Jadikan akhlak yang baik, yang sempurna, yang setinggi-tingginya. Karena seluruh nabi dan rasul adalah orang-orang yang baik sekali, yang baik akhlaknya. Dan paling baik akhlak Allah telah beritahukan di dalam baginda Rasul, innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu apa sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah akhlak yang sangat mulia. Dengan asbab ini kita juga dapatkan apabila kita ikuti daripada apa yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara ilmu ala, ilmu yang tinggi. Begitu juga dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap hari kita jazbah karena ridha Allah, karena ingin Allah, karena Allah, bukan untuk siapa-siapa. Allah ridha kepada saya. Setiap pekerjaan. Sebelum Allah ridha saya, maka kita usaha lagi dan lagi supaya dalam kehidupan kita wujud agama. Oleh karena itu tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tanggung jawab kita. Kita kerja sendiri, kita buat sendiri, jadi orang yang beriman, orang yang beragama, kemudian bawa ini agama, dan kita harus pikirkan, karena kita adalah umat Nabi, tidak ada lagi Nabi, kita adalah umat yang terakhir sebagai khataman nabiyyin, kerja khataman nabiyyin. Ini tanggung jawab kepada kita semuanya, manusia yang ada di muka bumi ini. Bagaimana mereka mendapatkan agama, mendapatkan iman, khususnya semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan, supaya berkesan tentang kerja ini
pada dirinya karena kenabian. Telah terakhir kita sebagai umatnya, tanggung jawab kita semuanya. Saya harus pikirkan perkara ini, bagaimana agama bisa hidup di seluruh dunia, bagaimana agama bisa ada di seluruh dunia. Jadi jemaah sekarang yang ada di sini, setiap orang harus pikirkan, setelah dari sini dia pikirkan ke seluruh dunia dan kembali kemanapun, dimanapun dia berada. Dan bentuklah jemaah dari sini keluar untuk menyampaikan, menyebarkan ke seluruh dunia, supaya orang-orang yang beriman di sana berkesan, supaya masuk dalam dirinya berkesan bahwa saya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dihantar, bukan saya datang sendiri. Allah yang menghantar saya datang di sini, di dunia ini. Tidak ada lagi nabi kita setelah itu. Makanya kita punya tanggung jawab semuanya. Harta dan diri kita yang Allah berikan kepada kita, bukan milik kita. Kita ini adalah amanat, kita adalah amin. Siapa yang punya? Allah. Ini adalah amanat. Allah telah berikan harta dan diri itu diberi surga. Inna Allah syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annahumul jannah. Jadi harta diri orang beriman telah diganti, dibeli dengan surga, dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, supaya ihsas pesantren ini kalimat ini bukan kita pedagang, bukan kita petani, bukan kita mau dikenal di dunia ini bahwa kita ini pedagang, kita ini petani, kita ini adalah tuan tidak cokri, kita ini adalah pejabat, kita ini adalah pemerintah, kita ini adalah direktur. Tetapi kita ini adalah hamba Allah dan kita ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hamba inilah kita, adalah tanggung jawab kita hidup di dunia ini. Qul ibadallahi ikhwana. Kita jadilah hamba dan jadilah kita bersaudara di muka bumi ini. Hiduplah di dunia ini seperti mana? Siapapun yang melihat kalian, maka wujud persaudaraan di dalam dirinya. Wah, inilah hamba Allah. Bagaimana dia berjalan? Makan bagaimana? Makannya Nabi atau tidak? Berjalannya Nabi, berjalannya dia, berjalannya kan Nabi tidak? Apakah ada contoh pada Nabi atau tidak? Dulu saja beliau duduk pada saat Nabi melihat ada perempuan, dia makan seperti mana hamba. Tanya seperti mana hamba ini orang makan. Maka Nabi katakan, siapa yang paling penghambaan dirinya selain daripada saya? Siapa? Ada enggak yang paling menghambakan dirinya selain saya? Saya adalah datang untuk belajar, untuk memperhambakan diriku supaya kalian juga taat, tahu bahwa apa itu yang namanya hamba. Begitulah saya duduk. Hiduplah seperti mana seorang hamba. Duduk, tidur, berjalan, berdiri, setiap muamalah, setiap muasyarah, setiap bagian dalam hidup ini berjalan. Kamu punya jalan, jadikanlah hamba penghambaan, tapi jangan hidup takabur di dunia ini. Jangan kamu atakar, jangan kamu bersandar menyombongkan diri kalian. Jangan juga kepalamu naik di atas berjalan. Kamu tidak tahu bahwa walaupun sebesar apapun kamu angkat kepalamu, kau tidak sebesar daripada gunung. Yang mana gunung aku ciptakan lebih tinggi daripada kalian. Kamu tidak bisa naik di atas gunung sana. Kamu tawadu hidup di dunia ini. Tundukkan pandang. Hidup dengan penuh sederhana, kecil penghambaanmu. Bersaudaralah, berhiduplah dengan persaudaraan. Dan berhambakan dirimu hidup di dunia ini. Hamba ini artinya adalah berjalan dengan tawadu, dengan berjalan dengan zikir, baik dengan tangan, dengan
berjalan kanan, kemudian jaga pandangannya. Inilah hidup yang penghamba namanya. Ini tahu bahwa apa perintah Allah kepada saya dengan mulut, apa perintah Allah dengan mata, apa perintah Allah. Mulut tidak bisa berbicara, begitu juga mendengar tidak sewena-wenanya, begitu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh karena itu lihat daripada perintah Allah kita berjalan. Seorang hamba bukan miliknya sendiri, milik Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan bahwa badan kita bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada badan kita ini. Kaki kita, tangan kita, pada saat dia mati bagaimana? Apakah bisa berbicara? Apakah bisa memberikan lagi berjalan? Kenapa? Karena bukan miliknya. Bagaimana memberi? Malik siapa? Allah malik. Kita ini mata telinga kita tidak bisa hidup dengan keinginan kita sendiri. Berbicara dengan keinginan sendiri. Kita tidak bisa tidak bisa berbicara sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala rem kita sebenarnya. Selain kebaikan, jangan berbuat keburukan. Ini Allah perintahkan kepada kita. Kita berbuat baik atau kita tutup mulut kita. Kita bicara yang baik atau tutup. Sahabat radhiyallahu anhu, dia tutup mulutnya mulai daripada butir-butiran pasir, butiran-butiran batu, supaya jangan sampai berbicara sesuai dengan nafsu saya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Akan ditanya nanti dari kemudian kalian kan. Ini sahabat. Setiap perkara kita harus lihat apa keinginan kita. Tidak, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan untuk apa kehidupan agama artinya adalah aturan bahwa setiap daripada kehidupan bukan keinginan kita, itu adalah aturan. Inilah hidup yang kita buat seperti mana contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah hantar di muka bumi ini untuk kita. Maka seluruh dunia bagaimana hidup ini Allah Subhanahu wa taala umumkan atau sebarkan ini kerja membentuk hidup kita untuk umat baginda Rasulullah SAW, khususan manusia yang ada di muka bumi ini yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita siapkan mereka juga. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab saya. Harta dan diri Allah berikan kepada kita, ini tunaikan, ini takasa. Wujudkan sahabat radhiyallahu harta dan dirinya sempurna untuk membawa agama pada dirinya. Usaha agama dengan keberkahan usaha agama sampai sekarang alhamdulillah kita telah mengamalkan agama. Allah telah berikan agama kepada kita, itu asbab usaha sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi telah tunaikan takasa, dihantar untuk seluruh alam, untuk semua manusia, mengajak manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan namuna kunu kami selama, jadilah seperti kami, kita sekarang ini bawa, tetapi kita tidak mencontohi mereka. Oleh karena itu kita harus pahami ini agama, dan kita memahami agama secara susah sekarang ini. Kita dengarkan agama, kita sekarang ini kita sendiri tidak menjadikan contoh kalimat kita. Oleh karena itu susah untuk dipahami, karena sahabat mereka adalah namuna contoh betul. Mereka sendiri mengatakan bahwa kunu kami selama. Kalau manusia menandakan
Kamu kamu orang Islam. Islam itu apa? Kamu orang Islam, kami tidak tahu namanya Islam. Maka sahabat tidak takrir, tidak bicarakan. Islam tidak ditakrirkan, dibicarakan pada tidak dibukakan kitab, tidak dibukakan kitab. Tidak juga dikasihkan kitab ini, kitab untuk kalian. Baca ini kalian, bawa ini kalian. Baca ini kitab. Di dalam kitab ini semua ada Islam semua di dalam. Akan tetapi sahabat perlihatkan, putuskan dirinya. Katakan wa kunu kami sepertilah kami. Kalian itu seperti kami. Jadilah seperti kami. Kamu juga basyar, kami juga basyar. Takasa yang ada pada diri kalian ada pada diri kami juga. Kami juga tidur, kami juga berdiri, kami juga kami semua buat seperti kalian. Kami juga berdagang. Kami juga petani. Kami bukan malaikat. Kami manusia biasa. Kami bukan juga makhluk yang lain. Tapi kami seperti kalian. Manusia. Buat kami. Kamu bersama kami. Kamu datang kepada kami. Buat keadaan seperti kami buat. Hari ini kita buat dakwah, kita berikan dakwah. Akan tetapi susah sekarang ini karena kita sendiri tidak buat. Kita sendiri tidak amalkan. Kehidupan kita sebenarnya hari ini kita sebenarnya tidak sesuai dengan agama, sehingga tidak ada jadi contoh pada diri kita. Karena tidak ada contoh pada diri kita ini, maka usaha kita sekarang ini orang memahami susah karena kita tidak amalkannya. Tuhan, sepertilah kami ini, muamalatnya kita lihat, akhlaknya kita lihat. Ini adalah untuk kita satu kebersamaan, sepadan, tidak ada daripada bedanya. Kehidupan yang kami dakwakan, nah sekarang ini itu tidak ada dalam diri kita dan tidak ada pada mereka. Inilah kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu dengan usaha dakwah ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan agama dalam keadaan dalam setiap bagian. Kita jadikan diri kita ini namuna, contoh. Hari ini para orang pun di dalam rumah kita ini tidak tenang melihat kita. Sistem kita pun juga tidak sama kita. Anak kita juga tidak senang melihat kita. Begitu juga para keluarga kita tidak juga tenang melihat kita. Itminan nahi. Kehidupan sahabat, Masya Allah di rumahnya tenang, keluarganya tenang. Sampai orang Yahudi pun juga etimat bahwa anak saya, anak perempuan saya yang pergi berdagang hanya sendiri perempuan di rumahnya, dan ada perempuan anak masih muda, bahwa istri mengatakan bahwa apa yang harus saya buat? Ini adalah sendiri di rumahnya, saya mau pergi. Maka istri katakan bahwa tetangga kami orang Islam itu, kau simpan saja di situ. Kamu akan terjaga anakmu orang Yahudi. Kemudian kamu, kemudian dia, kemudian anakmu pasti akan terjaga. Seperti itulah sahabat. Sehingga orang-orang yang di luar pun juga etimat pada dirinya, tenang. Bagaimana sekarang ini kehidupan kita, bagaimana Bapak sekalian? Dalam rumah kita tidak ada seperti itu. Sampai sekarang tidak ada etimat. Anak sifat ini untuk apa? Bukan untuk bayang, tetapi kita mau wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak sifat itu. Bagaimana supaya kehidupan kita jadi contoh juga. Ini iman sahabat, ibadahnya sahabat, kehidupannya sahabat, ketaatannya, zikir, ibadahnya sahabat, ilmunya sahabat, akhlaknya sahabat, dan ikhlasnya sahabat. Dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengorbanan harta dan dirinya, supaya hidup dalam kehidupan kita juga sehari-hari.
Dua pelajaran yang didapat sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Itu dari mana? Dari baginda Rasulullah SAW. Yang paling murabi, yang paling besar muallim, yang syafiq muallim adalah baginda Rasulullah SAW, telah terbuat kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ashabi kan nujum, karena Nabi SAW ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti mana bintang-bintang yang ada di langit. Ikutilah mereka. Siapa yang mengikutinya, siapa yang hidup di belakangnya, maka dia akan selamat, dia akan tenang sampai kiamat, sampai tempat yang terakhirnya. Ini tujuannya istimewa. Kita usaha, apa keinginan kita semuanya, supaya satu majmuah, siap satu majmuah seperti ini. Saya dengar Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala telah berbicara, beliau katakan bahwa perang Badar, berikan satu majmuah kepada kami. Yang mana sifat itu telah muttasil. Jalan-jalan adalah jalan Badar. Tidak ada persenjataan, tidak ada makanan minum, tidak ada daripada kendaraan. Tidak ada satu zahiri asbab. Hanya pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Nabi saja. Ikuti apa yang diperintahkan Nabi. Dengan itu kelemahan mereka. Mereka Allah Subhanahu wa taala tolong. Allah turunkan malaikat untuk mereka melawan orang-orang kafir musyrik. Ada lagi katakan mengenai Yusuf bahwa kami tidak butuh ratusan ribu, kami tidak butuh daripada miliaran, kami hanya butuh 300 orang saja. Satu majmuah seperti orang Badar. Itu yang kami butuhkan. Berapa? 300 berapa? 15. Itu yang kami inginkan. Untuk apa 6 sifat? Untuk ini sebenarnya. Supaya sifat ini wujud dalam kehidupan kita. Seperti itulah iman. Supaya kuat di dalam diri kita. Bahwa 100% kita bersandar dan iktiraf kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang berbuat segala-galanya hanya Allah. Yang menciptakan segala-galanya hanya Allah. Bumi dan langit yang menciptakan Allah. Surat, pertanian sampai gunung, bumi sampai langit, semua daripada tetesan laut sampai langit. Begitu juga mulai dari semua sampai malaikat Jibril, semua makhluk adalah ciptaan Allah. Ini semuanya makhluk. Tidak ada hubungan memberikan manfaat dan mudarat, tidak ada hubungan tangannya, tidak ada pantangannya. Nabi terberitahu kepada sahabat bahwa semua seandainya jin dan manusia, jin datang memberikan manfaat, memberikan mudarat, tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali apa yang sudah diputuskan Allah. Apa yang telah diputuskan Allah, maka itulah sudah muqaddar, sudah tertulis. Begitu juga seluruh jin yang ada di muka bumi ini untuk menghancurkan, memberikan mudarat kepada kalian, tetapi apa yang sudah ditakdirkan, maka itulah tertulis pada kalian. Ini harus yakini dalam diri kita bahwa manfaat dan mudarat hanya Allah. Memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Mudarat hanya Allah. Hidup bahagia, hidup yang susah, itu tentang Allah, bukan pada kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dalam Al-Quran untuk apa? Untuk kita semuanya. Ini adalah pelajaran kaum Syariat, kaum Ad, semuanya. Allah beritahu dalam Al-Quran Fir'aun, Namrud, Qarun, kaum Ad, kaum Syariat, kaum Nuh. Semua yang itu ini untuk kita semua. Supaya kita ini jadikan pelajaran. Dan kita harus benarkan selalu yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua manusia yang ada di muka bumi ini keadaannya, apa yang dimilikinya kita lihat sekarang ini. Keadaan mereka itu karena perbuatannya itu sendiri. Keadaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungkan dengan amal. Apa yang dibuat amal seperti itulah juga keadaan dia. Kedua mereka. Al-fasadul bahra wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa apa yang ada di laut dan di bumi, dimanapun dalam keadaan kering, keadaan yang ada pada mereka itu datangnya tergantung daripada amal manusia. Itu karena amal buruk manusia. Amal fasad. Kalau amal baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan perbaiki keadaan. Selama amal kita tidak buat usaha, maka asbab kita kumpulkan semuanya untuk membentuk kehidupan kita, untuk menghindari daripada keadaan, bukan untuk memperbaiki, tapi hancur sehancur-hancurnya, bahkan tambah hancur. Jadi amal kita buat itu datang keadaan kepada kita, kita harus tobat tentang perbuatan kita sendiri. Kita harus rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki keadaan kita. Perbaiki kita, benarkan keadaan kita. Habibur rahmatullahi alaihi selalu katakan bahwa kerja kita ini, kita adalah kerja bukan karena sesuatu keadaan. Semua dunia ini sekarang ini berjalan sesuai keadaan saja. Bahwa untuk membentuk kehidupan itu kumpulkan semua asbab-asbab, kumpulkan harta. Kehidupan kita terbentuk karena harta, terbentuk karena asbab. Kita ada di belakang, kita selalu berharap dengan kebendaan tadi itu. Kita sekarang usaha untuk mengumpulkan harta, kumpulkan asbab, itu tidak memperbaiki keadaan, tapi tambah hancur keadaan. Oleh karena itu Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama menjadikan ini usaha untuk umat syariah, bentuk diri kita supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan diri kita. Ini bukan pada majmuat, bukan karena zat saya berhajat pada zat saya sendiri, saya berhajat kepada Allah dengan zat saya sendiri. Begitu jemaah, dengan jemaah ini pula juga, saya ingin supaya iman saya benar, amal saya benar, saya benar juga hubung saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup saya sesuai dengan dicontohkan Rasulullah SAW 100%. Dan saya ilmu dan zikir juga ada pada diri saya. Dan akhlak saya baik, supaya akhlak saya juga baik. Apa yang ada dalam diri saya, supaya jawaban saya hanya untuk Allah saja. Jangan tidur Pak, jangan tidur. Seperti inilah pada diri kita sendiri. Wujudkan usaha. Bentuk dalam usaha ini pada depan di jalan Allah. Harta dan diri kita korbankan untuk Allah. Insya Allah akan bermanfaat pada diri kita dan dislah pada diri kita sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan asbab hidayah untuk orang lain. Oleh karena itu Allah berikan solehin, Allah berikan taufik kepada solehin, Allah ambil pada orang solehin untuk jadi asbab hidayah. Nabi alaihissalatu wassalam adalah para nabi dan rasul itu adalah orang soleh. Maka Allah oleh karena itu Allah jadikan dia sebagai asbab hidayah. Bukan diri saya soleh,
bukan dirinya sendiri saleh, maka orang yang menjadikan dirinya sendiri saleh, maka tidak, orang yang lain tidak bisa jadi saleh. Oleh karena itu kita usaha sekarang ini, usaha Maqami, tetapi pikirkan baik-baik berapa lama kita usaha di Maqami kita, tetapi kesan kita tidak ada kesannya pada orang lain. Penyesalan seharusnya ada dalam diri kita, yang mana kita sudah berapa tahun dalam dakwah ini, tapi muamalah kita belum berkesan kepada orang lain. Ini kita sebenarnya bukannya memperbaiki, tetapi merusak. Maksudnya dipecahkan, tidak ada berubah perbuatan amal ibadah muasyarah kita, tidak ada perubahan pada akhlak kita, tidak ada perubahan pada ikhlas kita sendiri. Oleh karena itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seperti ini kalau kita buat perbuatan kita, baru tidak akan mungkin jemaah bisa siap. Oleh karena itu bentuk diri kita dulu. Bukan karena 4 bulan saja, 40 hari atau 3 hari, 2,5 jam, 8 jam, atau setiap hari kita buat apa yang telah kita ditertibkan arahan. Kita buat itu arahan, tidak sampai di situ saja tanggung jawab kita, tetapi tanggung jawab kita harus buat dan kita harus berikan kepada orang lain. Jadi kalau obat kita dikasih aturan, kalau siang sekian, pagi sekian, malam sekian, maka obat yang diberikan saat kita di rumah, tapi satu kali kita minum, tetapi kita tidak sesuai dengan aturan, satu kali kita minum, paham? Saya bilang dokter dulu tidak teratur sama kita. Kalau sekarang kan masya Allah, kalau dulu dokter tidak seperti sekarang ini. Ya buat minuman di botol dan diberikan juga obat-obat di dalamnya. Ini obat ini 1, 2, 3, ini untuk pagi, ini untuk siang, ini untuk malam, ini untuk masa, dan yang keempat ini untuk malam. Sampai di rumah dia minum semua sekali saja. Dia tidak minum semua. Maka setelah itu dia datang kepada orang, dokter, ya dokter, saya sekarang ini masih sakit. Mana botolnya katanya? Mana botolnya? Dia ambil botol. Itu obat bukan diminum. Rupanya airnya saja yang diminum, bukan obatnya. Makanya dia minum dikasih aturan, tetapi airnya diminum, bukan obatnya yang diminum. Yang saya kasih tadi itu adalah ini air minum, tapi obatnya untuk pagi, untuk siang. Kamu sudah minum 1 minggu tidak minum, bagaimana mau sembuh? Ini adalah aturan bagi kalian. Itu minum itu ada, tetapi untuk yang di luar juga ada. Ya sebenarnya kau harus paham bahwa itu obat, itu untuk di dalam, bukan untuk di luar tadi itu. Jadi kita sekarang ini ada sifat juga seperti itu. Semuanya adalah dah. Ini kita minum 4 bulan sudah. Masya Allah, sudah jadi orang lama juga. Sudah juga ke seluruh dunia, Masya Allah. Sudah minum katanya. Sudah minum tadi itu. Tetapi dia tidak minum yang aturan tadi itu. Oleh karena itu, minum yang saya kasih aturan tadi itu,
Untuk apa? Untuk mengislah tubuh kamu. Supaya masukkan dalam dirimu. Supaya sifat masuk dalam dirimu. Itulah 6 sifat. Kalau sifat wujud dalam kehidupan kita, tubuh kita, maka akan terbentuk Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kita, dan Allah jadikan kita juga asbab hidayah. Tapi siapa yang usaha dengan penuh pengorbanan, insya Allah akan bertambah, akan meningkat, dan kehidupannya akan berubah demi kehidupan dan kehidupan selain berikutnya akan ada perubahan. Begitulah di Madinah Munawwarah, kalau ada azan, maka semua orang-orang Madinah pasarnya tertutup kosong pada saat itu. Semua pasar-pasar ada di Madinah kosong. Tutup daripada pedagangannya, ada yang tutup dengan pintu, ada yang tutup dengan kain. Semuanya kemana? Semua kemana? Ya ke masjid. Mendengarkan azan itu semua ke masjid. Inilah yang mutalabat pada kita sekarang ini. Riyadul la tulhihim tijarah an dzikrillah. Ini adalah rijal. Bahwa dengan perdagangannya, dengan pertaniannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertahan dirinya daripada berzikir kepada Allah. Itu namanya bandingi hamba. Berdaganglah, tapi pada saat azan tinggalkan perdaganganmu. Langsung ke masjid, lurus ke masjid. Bal tasbiqal hayatad dunya wal akhirah khair wa abqa. Apakah kehidupanmu kamu tarjikan untuk akhiratmu? Padahal kamu tidak tahu bahwa kebaikan akhirat itu adalah yang terbaik dan selamanya. Sekarang kamu masih duduk di tempat kamu, pedagang beli ada kemudian kamu masih duduk, sudah azan 10 menit. Saya harus berwudu, saya harus sholat sunat sebelumnya, muakkadah, zuhur. Kamu pikir bahwa saya nanti ini orang yang membeli nanti dia tidak ada untung lagi. Ini ada orang lama, orang ini yang datang selalu membeli sama saya. Kalau saya tidak bermuamalah, bisa jadi orang yang lama ini akan jauh daripada saya. Jadi maka rugilah saya dan harta saya tidak ada lagi. Tidak ada lagi pemberi sama yang tadi memberikan manfaat 50.000. Itu adalah tinggalkan saya sholat. Nantilah yang nama sholat. Maka orang seperti ini adalah orang yang mentarjikan dunianya. Kisbar kemana? Akhiratnya. Ini orang yang namanya tarjikan. Dia utamakan dunia daripada akhiratnya. Baik seluruh hayat dunia. Kamu telah tarjikan duniamu. Kamu padahal kau tidak tahu bahwa akhirat itu adalah selama-lamanya itu adalah terbaik. Sekarang ini kapan suasana seperti ini wujud dalam diri kita hadirin? Oleh karena itu apa tujuan istimewa? Supaya kesannya itu ada pada diri kita. Bukan maksudnya ini kita keluar sekarang 4 bulan 40 hari. Begitu juga tanggung jawab. Orang penanggung jawabnya setahun-tahunan. Akan tetapi pahamilah, sampai sekarang belum kita jadi contoh sekarang. Belum mampu. Tidak ada pun kita melihat satu pasar negara ini pasar tertutup pada saat azan. Mana padahal ada di negara Islam juga. Tetapi kita belum melihatnya, belum nampak hadir sampai sekarang. Tidak ada pun satu negara Islam sekarang ini yang kita lihat seperti itu. Sekarang saya dalam puasa, tidak ada pun satu toko makanan, warung makanan tertutup. Itu pada saat bulan Ramadan. Mana? Coba perlihatkan. Seluruh dunia hadirin. Sekitar 50% Muslim. 50 negara Muslim. Tapi hari ini saudara-saudaranya, orang Islam lebih banyak daripada sahabat. Sahabat itu hanya 124.000 kurang lebih. Tapi mereka ini
telah membawa agama ke seluruh alam. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Bersama nusra Allah kepada mereka. Pertolongan Allah. Sahabat oleh dunia. Dan jazbanya, apa yang kita lihat, apa yang kita pada orang-orang negara Islam sekarang ini karena pengorbanan sahabat. Tuhan-Tuhan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri kita sebagai contoh. Sebelumnya Allah telah perlihatkan daripada suasana, dan sekarang ini kita mau harapkan juga supaya suasana itu kembali lagi. Sehingga sekarang ini dunia, orang-orang itu sekarang dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah sekarang. Jadi untuk mengeluarkan kegelisahan mereka tentang dunia, mereka mencari jalan dengan pemahamannya sendiri. Karena ini jalan yang dia buat, karena itu jalan yang dibuat. Akan tetapi setiap daripada perbuatannya, setiap dari pekerjaannya bekar, sia-sia. Bahkan bertambah berat, bertambah susah. Hanya untuk menyelesaikannya hanya ada di tangan orang-orang Islam sekarang. Oleh karena itu, jadi kalau diri kalian, buatlah itu kalian, dan jadi kalau namuna, bahkan seluruh dunia orang-orang sekarang ini, kalau kau menginginkan kebahagiaan, kalau kau mau bahagia, kalau kau mau dijaga untuk diri dan akhiratmu, maka ada cara jalannya pada kami. Itulah namanya Islam, itulah iman, itulah Islam. Telah beritahukan dalam Al-Quran tentang kehidupan, apa yang telah diberitahukan Nabi SAW tentang kehidupan. Dan itulah kehidupan. Kitab inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Maka manusia akan tunduk kalau mereka tunduk dalam itu, insya Allah pasti akan mendapatkan bahagia. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah diri kita mukhatab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan diri kita. Kita pertama tunaikan pada diri kita sendiri. Usaha pada diri kita. Wah, ini usaha untuk saya. Harus bentuk diri saya. Kalau bentuk diri saya sudah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab saya orang bisa baik. Mereka juga bisa terbentuk. Sebaliknya, kalau kita usaha, kita tidak ambil ini agama, kemudian kita tidak jadikan contoh, maka semua kehidupan kita itu akan jadi sia-sia saja. Kalau usaha diusahakan bentuk daripada usaha. Begitu juga agama akan wujud. Kalau kita usaha atas agama wujud. Kalau kita usaha atas masjid, maka usaha masjid akan hidup. Akan tetapi mengawali agama ini tidak akan mungkin wujud kalau kita tidak mulai daripada diri kita sendiri. Tidak akan bisa kita bahagia kalau bukan untuk kita tidak menjaga diri kita sendiri. Oleh karena itu, niatlah sekarang bagaimana supaya hidup kita ini bisa terbentuk dan bisa mendapatkannya. Maka perjalanan kita niat untuk manusia seluruhnya. Setiap manusia yang ada di muka bumi orang Islam terbentuk usaha ini dalam dirinya. Dan pada umumnya pada seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia ini Nabi kita adalah basyariat. Untuk seluruh masyarakat, untuk setiap manusia. Nah, ini adalah ittiba pada kita juga. Untuk seluruh manusia juga Allah hantar kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ada umat terbaik. Kita dihantar untuk manusia, untuk ciptaan untuk manusia. Qul hadhihi sabili ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Setiap Nabi, ini adalah jalanku, ini saya
Saya mengajak pada hambaku, tak, ini adalah jalanku. Siapapun yang beriman kepada khataman nabiin, contoh mengikuti daripada nabi, kita beriman kepada khataman nabi adalah nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka inilah jalan kita juga seperti mana jalan nabi. Bagaimana balighu anni walau ayah, maka kalaupun ada satu dari saya maka sampaikanlah. Maka semua hadirin yang sekarang ini maka sampai kepada yang gaibin, yang tidak hadir hari ini. Jadi siapapun amar ma'ruf nahi munkar yang mengerjakannya, maka di muka bumi adalah mereka adalah khalifah-khalifah Allah. Mereka adalah khalifah di muka bumi ini. Mereka adalah khalifah yang ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi manusia ajak kepada Allah Subhanahu wa taala ma'ruf dan tahan tentang kemungkaran. Ingatkan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Maka hai ingat bahwa kalian adalah penanggung jawab. Tanggung jawab pada dirimu akan ditanya nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah. Apakah kamu sudah tunaikan haknya tanggung jawab atau tidak? Oleh karena itu tuan-tuan yang mulia, ini semua kita niat dan iradah. Ini kerja jadikan maksud tujuan dulu. Dan jadikan juga saat kita ini, dan jadikan suasana sampai kiamat manusia. Kita sampaikan daripada pegang atau risalah Nabi ini ke seluruh dunia. Niat dengan tadi ini, maka insya Allah agama ini akan tersebar. Dan ke seluruh dunia kita bawa dan sebarkan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah pada seluruh manusia, dan Allah akan berikan daripada jalan yang benar insya Allah taala. Semuanya siap insya Allah. Yang berada ya, dulu jangan ada jangan ada yang berdiri dulu. Jangan ada yang kemana-mana Pak. Ini beritahu nama hadirin. Jadi jemaah yang sudah terbentuk dari negara kita itu sudah ada namanya semuanya. Nama yang belum masukkan dalam rombongan itu. Kemudian datang ke tim taskil. Ini setelah ini alhamdulillah Subhanahu wa taala datang ke tim taskil. Mana tim taskil? Mana tempat? Silakan yang belum catat nama, tolong datang ke tim taskil sekarang. Kemudian yang baru datang tadi malam, yang baru datang juga, itu jam 9 nanti atau setengah 10 datang ke tempat tim paspor untuk ambil kartu yang sudah tertulis nomor paspornya tadi kan, untuk ambil di sana. Kemudian foto, dan itu akan dikasih 2 kartu nanti. Di sini ada juga tempat amanah. Di sini juga ada tempat amanah tas dan amanah uang. Kemudian kita jaga daripada harta kita sendiri Bapak sekalian. Karena tahun yang lalu ada yang tinggalkan daripada uangnya di tempat kamar mandi sana, ini lupa kembali tidak didapat lagi. Ada juga yang jatuh. Jadi kita ini pelupa. Jadi lupanya itu jangan sampai barang kita itu seperti itu. Gara-gara itu iman kita juga bisa terlepas. Insyaallah Pak. Jazakumullah. Mari. Nama-nama yang belum tercatat tolong datang ke tim taskil sekarang. Mari Masya Allah. Semoga Bapak sekalian, tuan-tuan yang ada nama, Allah mudahkan semua urusannya. Kemudian sosok kita yang belum catat nama, mari kita dalam diri kita, hati kita, ya Allah kenapa hari ini kamu belum terima saya ya Allah? Kenapa hanya saya datang untuk istimewa saja ya Allah? Kenapa hari ini saya belum terima ya kau belum terima ya Allah? Selalu ada pengharapan dalam diri kita. Sebelum selesai daripada ini doa,
Insya Allah nama kita sudah ada di tim tasbih. Alhamdulillah. Yang sudah 40 hari, yang 40 hari, niat tambah 4 bulan belum sekarang. Kemudian yang 4 bulan, siap dimanapun dihantar hamba kasih banyak. Mari, silakan sekalian. Subhanallah bihamdihi subhanallah.